Di open di harga 15 juta rupiah di jba.co.id. Ini mobil cuma 25 juta ya di open. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di JBA. Di open di harga 50 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja. Dengan mobil yang ada di depan kita jarang ada di balai lelang nih guys. Ini adalah Odyssey 2400 cc. Yang nyari Eropa ini ada VW Polo, kita langsung cek aja. Ini di FSK Glory kita langsung cek nih, udah ada di lelangan nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang JBA nih guys, dan ini adalah salah satu balai lelang terbesar di Indonesia. Banyak banget unitnya yang ada di sini. Teman-teman yang belum tahu informasi tentang JBA langsung cek aja di deskripsi video gue ini guys. Ada informasi lengkap tentang JBA termasuk websitenya. Dan jangan lupa follow Instagram Dozo21 untuk informasi lebih lanjutnya, dan juga subscribe channel ini biar nggak ketinggalan informasi update dari video Dozo21. Oke, seperti apa unit-unit yang ada di JBA pada siang hari ini? Teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Oke, lanjut guys. Di sini ada Toyota Yaris S Limited 2012 automatic transmission warna hitam seperti ini. Odometer di 94 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 7 2019 dan di open di harga 15 juta. Kita cek dulu sekilas. Kalau dari sini sudah terlihat warnanya sudah di repaint, ada sedikit belang dari fender dan juga ke panel pintunya. Dan kondisi bagian bannya nih masih OEM dari bawaan Toyotanya, dan bannya sekitar 60-65% ya keseluruhan. Di bagian sisi sebelah kirinya masih terbilang cukup normal dan cukup apik, dan headlampnya ini masih oke ya. Dari bagian catnya juga masih shiny walaupun agak sedikit belang. Nah, ini kondisi belakangnya masih terbilang cukup oke. Muffler sudah diganti, sudah ada tambahan body kit di bagian bawahnya, sudah ada defogger ya untuk di Yaris S Limited ini, dan spoilernya juga cukup oke. Dan stop lamp masih terbilang cukup baik. Sedikit intip bagian interior, dashboard masih oke, door trim juga masih oke. Hanya di bagian joknya ini sudah di trim warna hitam dan kondisinya cukup baik ya. Head unit sudah double din dan kondisinya ini masih serba cukup untuk di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah Toyota Yaris S Limited 2012 automatic transmission. Odometer di 94 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya di B. Pajaknya mati di bulan 7 2019 kemarin ya. Di open di harga 15 juta rupiah di jba.co.id. Langsung aja teman-teman cek jba.co.id ya. Ini adalah Toyota Avanza GS 2018 manual transmission, warnanya hitam dan odometernya di sini di 72 ribuan. Pajaknya mati di bulan 7 2020 nih. Ini eksteriornya B, interior B, mesinnya di B. Di open di harga 25 juta rupiah. Coba kita cek dulu sekelilingnya. Kalau dari segi eksterior nih masih terbilang cukup baik sih menurut gua, karena memang masih presisi. Velgnya masih OEM dari Toyotanya, dan bannya ini kondisinya masih 55-60% ya. Hanya kusam sedikit di bagian bodinya, butuh dipoles lagi. Kalau di bagian belakangnya ini juga kusam, butuh dipoles lagi atau di repaint lagi. Masih normal semua kondisi dari fender belakang dan juga bumper belakangnya. Dari sebelah kiri belakang nih masih terbilang cukup normal. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini belum ada yang penyok-penyok ya, kondisinya masih lempeng kalau bisa dibilang. Ini di bagian sebelah kanan dari belakang masih normal ya, hanya ada beberapa baretan-baretan halus, dan kondisinya ini masih terbilang B sih kalau di eksterior. Kita sedikit intip di bagian interiornya nih. Kalau di bagian interiornya gue bilang masih terbilang cukup baik, masih bersih. Joknya kulit ya, trim bawaan dari pabrikan. Door trimnya masih terbilang cukup baik, belum ada kusam sama sekali nih menurut gue. Bagian di konsol tengahnya agak sedikit kotor ya, cuman butuh dibersihkan aja di salon, dan ini akan terlihat seperti baru lagi kalau di salon nih. Head unit masih bawaan dari Toyotanya. Konsol tengahnya masih terbilang cukup baik, dashboardnya masih bersih, dan juga di bagian plafonnya masih oke. Lalu di setir juga belum ada kusam nih, jadi masih terbilang cukup baik untuk di Avanza ini. Ini mobil cuma 25 juta ya di open. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di JBA. Ini adalah Toyota Avanza G tahun 2018 manual transmission. Warnanya hitam, agak sedikit kusam, tapi di eksteriornya masih terbilang B, interiornya masih B, dan mesinnya juga masih B nih. Pajaknya mati di bulan ini di 2020 dan di open di 25 juta rupiah di jba.co.id untuk Avanza G ini ya. Oke guys, yang nyari mobil mungil ada nih splash. Lagi ada banyak splash ya. Yang itu kemarin pekan lalu sudah kita review, sekarang kita review yang warna silver nih guys. Kita cek ya.
Oke guys, ini adalah Suzuki Splash tahun 2011 manual transmission. STNK-nya saya nggak ada, dan ini odometernya di 22 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya di B, sudah full repaint di bagian bodinya, di open di harga 40 juta rupiah. Seperti apa unitnya kita langsung cek aja. Oke guys, di depan kita ada Splash manual transmission yang ini tahun 2011. Eksteriornya sih kalau dilihat dari penglihatan gua masih terkategori cukup. Memang sudah terlihat full repaint dan kondisi catnya masih kondisi oke. Nah, untuk di headlamp dan juga fog lampnya masih terkategori oke, termasuk di bagian grill ini masih oke, belum ada kusam ya. Untuk velg ini masih bawaan dari Suzuki-nya dan kondisi bannya sih masih oke nih, kurang lebih 50% masih sangat layak pakai. Di bagian presisinya nih nut-nutnya masih terbilang cukup. Kita langsung cek di sisi satunya guys. Ini adalah bagian sisi sebelah kiri dari mobil, ini masih terlihat cukup shiny sih ya. Dan ini masih oke banget, kalau menurut gua masih terkategori cukup. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Oke guys, ini di bagian belakang dari Suzuki Splash kalau gue bilang sih masih terkategori cukup ya. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir, memang pastinya di belakang. Terus untuk di bagian kaca belakangnya memang nggak ada wipernya, tapi masih terkategori cukup baik nih untuk di bagian belakang dan keseluruhan eksterior dari mobil ini. Langsung aja kita cek di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari Suzuki Splash. Yang gue suka dari Splash ini adalah bagian cluster meternya ini terbagi ya, antara speedometer dan tachometernya sudah terpisah seperti ini. Jadi ala-ala sporty banget. Untuk di bagian joknya ini kusam, trim bawaan pabriknya seperti ini kondisinya. Lalu untuk di bagian plafonnya agak sedikit kotor. Sisanya layout dashboardnya masih oke dan semuanya masih pabrikan ya. Untuk di bagian konsol tengahnya termasuk head unitnya. Dan untuk interior nih harus disalon lagi guys, karena sudah kusam. Oke, jadi buat teman-teman yang nyari Suzuki Splash 2011, ini manual transmission dengan odometer masih di 22 ribuan. STNK-nya saya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Eksterior C, interior C, mesinnya di B, di open di harga 40 juta rupiah. Teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Siapa tahu ini adalah kesempatan teman-teman untuk mendapatkan unit dari JBA. Oke, kita langsung aja nih ke ras. Di depan kita ada ras tipe S, kita cek aja datanya. Oke, agak sedikit silau. Nah, ini adalah Toyota Rush tipe S automatic transmission tahun 2007 guys. Sama nih, nota pajaknya nggak ada. Odometernya di 107 ribuan. Eksteriornya C, interiornya D nih sayang nih, karena kursi belakangnya nggak ada. Mesinnya di kategori C. Kita langsung cek aja guys. Oke guys, ini adalah Toyota Rush tipe S, tipe tertinggi. Dengan kondisinya sudah full repaint di bagian body. Masih ada rail di bagian atas. Untuk headlamp sih masih terlihat cukup baik ya kalau menurut gue, termasuk fog lampnya. Velg masih OEM dari bawaan Toyotanya. Dan kondisi presisi untuk di bagian nut-nutnya ini masih oke. Sisanya kita coba cek di sisi kanannya. Oke guys, ini adalah kondisi di bagian sebelah kanan. Toyota Rush masih oke juga. Catnya ini masih terlihat cukup shiny ya, walaupun sudah repaint. Coba kita intip di bagian belakang. Di bagian belakang juga masih terkategori cukup menurut gua. Untuk di bagian stop lampnya sebelah kiri ini masih terlihat cukup agak bening, yang sebelah kanan sih normal ya. Nah, untuk di belakang ada 2 titik sensor parkir, ada ban serepnya untuk di belakangnya, defogger pastinya untuk kaca belakang karena ini tipe S, termasuk ada spoiler. Kita intip di bagian interiornya sedikit. Oke guys, sedikit di bagian interiornya, ini adalah trim bawaan pabrik ya di joknya. Di door trimnya ini masih terlihat cukup oke. Untuk layout dashboardnya juga masih oke, termasuk setir walaupun sudah sedikit menipis. Tapi ini masih bawaan pabrikan untuk di bagian head unit dan juga di konsol tengahnya. Kalau untuk di interior nih terkategori kurang, karena untuk jok di bagian belakangnya yang 7 seater untuk di belakangnya sudah nggak ada. Jadi ini tersisa 5 seater aja ya guys. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Toyota Rush automatic transmission tahun 2007 dan ini odometer sudah di 107 ribuan dengan nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa cek di bagian plat nomornya, ini plat nomor BK ya. Eksterior C, interiornya D nih, kurang karena memang di jok bagian belakangnya ini sudah nggak ada. Mesinnya terkategori cukup. Di open di harga 50 juta rupiah. Teman-teman langsung cek aja untuk Toyota Rush tipe S 2007 di jba.co.id. Cuman 50 juta rupiah guys. Oke, ada Suzuki lagi Karimun di depan kita, cuman 35 juta. Kita coba cek nih guys. Oke, ini adalah Suzuki Karimun 2011 manual transmission. Ini masuknya 1000 cc ya, mobil irit kalau gue bilang. Odometernya meragukan, cuman di 21 perak nih guys. Kunci masih ada 2, tapi di sini nota pajaknya juga nggak ada. Eksterior C, interiornya B, mesinnya di kategori C. Semuanya sudah full repaint ya, wajar 2011. Kita langsung cek fisiknya.
Ini adalah penampakan dari Suzuki Karimun di depan kita, sudah full repaint dan kondisi catnya ini masih cukup shiny. Di bagian eksteriornya headlampnya masih terkategori oke dan belum ada fog lampnya ya untuk di tipe ini, tapi sudah ada rumah fog lampnya. Untuk di bagian velg ini memang bawaan Karimun semasanya ini seperti ini dengan kondisi bannya sudah 40%. Sisanya masih terkategori cukup dan masih cukup presisi untuk di bagian nat-natnya nih guys. Kalau di bagian sebelah kiri mobil ini juga masih terkategori cukup baik sih menurut gua, karena memang selain baru dicat ini juga masih terkondisi oke sih untuk bagian catnya ya. Coba kita cek di belakangnya seperti apa. Untuk di bagian belakangnya juga masih terkategori cukup sih menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik, memang ini masih kondisi polosan tapi di open di 35 juta rupiah, masih worth it sih kalau nggak ada lawan nih. Stop lamp aja masih oke. Coba kita intip di interior seperti apa. Oke guys, kalau di bagian interior ini di bagian joknya kulit masih warna coklat dan juga beige ya seperti ini, atau warna krem, tapi masih oke. Door trim masih oke. Layout dashboard dan juga setir masih terkategori cukup. Plafon juga oke. Jadi ini masih terkategori cukup lah menurut gua untuk di bagian interiornya. Nah ini dia guys, buat yang tertarik dengan Suzuki Karimun 2011 ada di depan kita. Odometernya meragukan ya, 21 perak di sini, manual transmission dengan nota pajak nggak ada. Teman-teman bisa langsung cek di online untuk di plat nomornya. Untuk eksteriornya C, interiornya B, mesinnya terkategori C. Di open cuman di 35 juta rupiah teman-teman. Langsung aja cek di jba.co.id. Jarang-jarang nih guys, Odyssey ini salah satu mobil impian gua waktu itu ya. Tapi ini masih oke nih, kayaknya masih worth it. Kita langsung cek dulu aja datanya nih guys. Oke, ini adalah Odyssey tahun 2005. Ini masuknya yang CBU ya, karena sudah ada sunroof di bagian atasnya. Odometernya di 189 ribuan. Pajak mati di Desember 2018 kemarin. Salah satu jadi PR nih guys, karena ini masuk ke 2400 cc. Pajaknya cukup lumayan. Eksteriornya D, interior C, mesinnya C. Masih cukup oke dan sudah full repaint di keseluruhan bodinya. Di open di harga 88 juta rupiah. Worth it nih guys harganya kalau menurut gue ya. Kita langsung coba cek fisiknya. Oke guys, ini adalah salah satu mobil impian gue pada masanya ya. Sekarang sih juga masih tertarik ya. Kalau dilihat di bagian eksterior memang sudah kurang kusam, catnya juga sudah banyak yang nge-matte seperti ini. Di depan di cupnya juga sudah pada nge-matte juga. Tapi di bagian headlampnya masih oke banget ya. Ada multi reflektor dan juga Pro G juga. Sayang di bagian velgnya diganti, dan kalau menurut gue nih nggak proper ya, terlalu besar kondisi ukuran velg ringnya dan juga bannya. Jadi harus mesti diganti. Tapi sisi untuk di bagian nut-nutnya masih cukup presisi. Kalau di sisi sebelah kirinya ada beberapa penyok-penyok kecil ya, pemakaian biasa, dan ini kondisinya masih terbilang cukup oke. Yang nggak proper kelihatannya cuma di velg aja sih kalau menurut gue ya. Nah ini adalah di bagian belakang dari Odyssey. Stop lampnya oke banget, defogger pasti kaca belakangnya, dan wipernya nih minimalis banget, keren. Tapi untuk ukuran plat nomor sekarang ini masih agak kurang ya, jadi terlalu pendek, agak nekuk seperti itu, harus dimodif lagi. Untuk di bagian eksterior sih agak kurang karena kondisinya ya tadi nggak proper di bagian kaki-kakinya dan juga catnya sudah sangat ngusam. Kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini di bagian interiornya masih oke banget ya. Joknya kulit masih keren banget. Di bagian setir masih ada lapisan dari wood panelnya, termasuk di bagian door trim dan juga di bagian konsol tengahnya. Head unit double din masih bawaan dari Hondanya di tahunnya, masih keren banget nih. Dan ini kondisinya sih kalau gue bilang masih terkategori cukup baik ya untuk di bagian interior. Oke guys, ini yang tertarik dengan mobil yang ada di depan kita, jarang ada di balai lelang nih guys. Ini adalah Odyssey 2400 cc dan ini sudah CBU karena ada sunroof di bagian atasnya. Ini tahun 2005, automatic transmission, odometernya di 189 ribuan. Nota pajaknya nih sayang jadi PR ya, mati di Desember 2018. Dengan kondisinya untuk di bagian eksteriornya D kurang ya, interiornya C, mesinnya di kategori C, di open di 88 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan Odyssey 2005 ada di jba.co.id. Oke guys, di depan kita udah ada Glory. Nah ini DFSK Glory, kita langsung cek nih, udah ada di lelangan nih guys. Oke, kita lihat datanya. Ini adalah DFSK Glory 2018, manual transmission, warna putih ya, bensin. Odometer masih 9 ribuan nih guys, masuknya 1500 cc. Pajak mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya B, interior B, mesin B, masih orisinil semua, catnya di open di 152.500.000. Kita langsung cek kondisi fisiknya.
Oke, di depan kita ini ada mobil DFSK dan ini kondisinya masih cukup baik ya, masih cukup istimewa kalau di lelangan. Dengan kondisi di bagian headlamp masih oke, sudah proyeksi proyektor seperti ini dan juga ada DRL mengikuti alur dari lampunya dan sudah black housing seperti ini. Dengan kondisi fog lamp juga masih oke, velg masih bawaan dari DFSK-nya dan kondisi ban kurang lebih masih sekitar 50-60%. Nah, udah lah, masih cukup presisi dan fiturnya di atas sudah ada sunroof dan juga roof rail ya. Dan ini adalah mobil SUV dan cukup worth it lah kalau menurut gua. Kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri juga masih oke banget dan ini masih cukup istimewa sih kalau menurut gua. Oke guys, ini di bagian belakang dari Glory 580 masih oke nih menurut gua karena memang masih 2018, ada 4 titik sensor parkir di belakang, stop lamp masih oke ya, dan ini kondisinya sudah ada defogger pastinya untuk kaca belakang. Coba kita intip di bagian interior. Oke guys, ini adalah di bagian interior dari DFSK Glory. Jok kulit seperti ini premium banget ya, jadi ini masuknya ke premium leather, dan untuk di bagian konsol tengah sudah elegan banget termasuk di bagian door trim. Untuk di bagian dashboard dan juga setir nih kondisinya oke banget nih. Jadi fitur-fiturnya juga sudah cukup canggih dan ini juga sudah electrical parking. Oke guys, saya nyari DFSK Glory, di depan kita sudah ada tahun 2018, manual transmission nih guys. Kondisinya masih serba B, masih istimewa, odometer masih 9.000-an. Pajaknya mati di Februari 2020 kemarin, platnya masih panjang dan ini di open di 152.500.000. Buat teman-teman yang tertarik dengan DFSK, ini ada nih Glory di depan kita di jba.co.id. Yang nyari Eropa ini ada VW Polo, kita langsung cek aja. Ini adalah VW Polo 1.4 ya, atau 1400 cc tahun 2012. Automatic transmission, odometernya belum ke data. Di sini eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Nota pajaknya ini di bulan 11 2019 kemarin. Di open di harga 60 juta rupiah. Kita langsung cek aja kondisinya. Di eksterior nih sepertinya dibilang C, tapi kalau untuk catnya nih shiny banget, kayak baru dicat ya. Headlamp dan fog lampnya nih masih terbilang cukup oke, dan ini black house. Kondisinya sangar banget ya. Velgnya OEM dari VW-nya, kondisi bannya kurang lebih 40-50% ya. Ini di bagian sisi sebelah kanannya dari depan, kondisinya sih masih cukup normal. Kita coba intip di bagian belakangnya nih. Ini di bagian belakang dari VW Polo dan kondisinya tuh masih oke banget. Stop lamp masih terbilang cukup baik. Sudah ada defogger pastinya di bagian belakang dan tidak ada titik sensor parkir di belakangnya ya. Nah, kita intip di bagian dalamnya. Oke, ini adalah kondisi bagian dari interiornya, Eropa banget ya. Trimnya durable seperti ini, bukan kulit. Nah, untuk di dashboard belum ada kusam termasuk di bagian setir. Jadi kondisinya masih terbilang cukup apik sih untuk bagian interiornya, apalagi ala-ala Eropa ya. Kondisinya oke banget nih. Oke guys, langsung aja cek di JBA. Ini adalah VW Polo 1400 cc tahun 2012, automatic transmission, eksterior C, interiornya B, mesinnya di C. Kondisinya ini pajaknya mati di bulan 11 2019 kemarin. Di open di harga 60 juta rupiah di jba.co.id. Oke guys, sekian aja nih mungkin untuk informasi yang gue bisa berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang cukup dan juga informatif dari video Dozo 21. Jangan lupa dicek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap tentang JBA, dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo 21 dan subscribe channel ini biar mendapatkan update dari Dozo 21 guys. Oke, akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.